Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya melalui program Bimbingan Iman Jemaat. Dan pada hari ini kita akan membahas satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami diberi waktu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus berikan kami pengertian dan pencerahan sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini serta melaksanakan prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup kami telah berdoa. Amin. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian sabda Tuhan. Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat plural atau masyarakat majemuk. Nah, baik secara agama, secara kebudayaan, secara suku dan ras. Dan hal ini memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi kita, karena bagaimanapun juga sebagai murid-murid Tuhan, nah kita harus hidup untuk memberikan kepada dunia ini bagaimana kualitas hidup sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan. Nah, untuk itu firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang jelas bagaimana sebagai murid-murid Tuhan kita hidup di dalam masyarakat ini, dan kita memberikan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, yang positif. Lebih daripada itu, kerinduan Tuhan supaya melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini kita bisa membawa orang untuk mengenal Tuhan, dan mereka bisa percaya dan menjadi murid-murid Tuhan. Karena itulah mandat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai gerejanya. Nah, di dalam pembacaan kita pada hari ini, kalau kita baca tadi baik-baik, Tuhan Yesus sudah memberikan dua model atau dua gambaran. Dan ini dua model, dua gambaran ini menunjukkan kepada kita seperti apa kita harus berperan, bagaimana kita harus berpengaruh di tengah-tengah dunia ini. Nah, dua gambaran itu adalah garam dan terang. Dan saya kira dua unsur ini bukan hal yang aneh, yang asing bagi kita. Garam dan terang itu adalah hal-hal yang sudah sangat umum kita kenal, karena itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar ya, kebutuhan-kebutuhan fundamental ya dalam keluarga-keluarga, rumah tangga ya, baik garam maupun juga terang. Dan kedua gambaran ini atau kedua model ini tentu dipilih Tuhan, dan ketika Tuhan menyampaikannya kepada kita semua, pada orang percaya, supaya kita bisa harus memperhatikan bagaimana seharusnya kita berperan. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari dua metafora ini? Nah, untuk itu dalam perenungan saya paling tidak ada tiga hal yang ingin saya bagikan dengan kita pada kesempatan ini untuk menjadi pedoman bagi kita bagaimana kita hadir dan berperan di tengah-tengah dunia ini dalam panggilan kita masing-masing ya. Yang pertama, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan itu, kita harus berbeda secara radikal dengan orang yang bukan Kristen. Maksudnya kehidupan kita itu harus berbeda. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Nah, kalau kita perhatikan kehidupan dunia ini dalam bacaan tadi, itu Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kepada kita bahwa dunia ini sangat syarat dengan kejahatan, dan tragedinya itu seperti malam yang gelap gulita. Dan kepada kita dikatakan kamu itu orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saya adalah
terang bagi dunia yang gelap itu. Kemudian dunia itu juga diumpamakan seperti ikan dan daging yang mulai membusuk. Dan kamu, orang percaya, orang Kristen, adalah garam yang menghalangi terjadinya pembusukan. Jadi kita harus menjadi berbeda dengan dunia ini, seperti terang terhadap kegelapan dan juga garam terhadap pembusukan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma ya, pasal 12 ayat 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, inilah panggilan pertama bagi kita sebagai orang percaya untuk menjadi berbeda secara radikal dengan masyarakat bukan Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari teks hari ini, orang Kristen tuh harus meresap ke dalam masyarakat bukan Kristen. Nah, apa maksudnya? Kendati pun memang dalam poin 1 tadi saya katakan bahwa kita harus berbeda secara radikal, tapi perbedaan yang dimaksudkan di sini adalah secara rohani, berbeda secara moral, berbeda secara prinsip-prinsip etika, namun bukan secara sosial. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya. Artinya bukan terangmu biarkanlah terangmu memasuki atau menerobos kegelapan. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga lanjutkan dalam teks hari ini, jangan menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah tempat tidurmu. Sebaliknya, letakkanlah pelitamu pada kaki Dian dan biarkan terangnya itu terpancar keluar, memijar keluar. Nah, sejalan dengan argumentasi ini juga, demikian halnya juga dengan garam, yang juga harus bisa meresapi daging dan juga ikan. Terang harus bercahaya di dalam kegelapan, dan garam harus meresap ke dalam daging. Jadi kedua model ini menggambarkan proses penetrasi dan mengundang kita untuk meresapi masyarakat. Jadi janganlah kita mengurung diri kita di tempat kita sendiri atau di kelompok-kelompok kita sendiri saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita keluar dan kita memberikan pengaruh terhadap dunia ini. Itu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, orang Kristen harus dapat mempengaruhi dan mengubah masyarakat bukan Kristen. Nah, garam dan terang adalah dua komoditas yang sangat efektif. Mereka mengubah lingkungan tempat di mana mereka digunakan. Nah, ketika garam itu digunakan pada daging dan ikan, maka bakteri pembusuknya itu akan terusir. Nah, demikian juga terang. Saat terang dinyalakan, maka kegelapan itu akan pasti menyingkir, akan lari tunggang langgang. Nah, bahkan sebetulnya ya, kedua metafora ini selain efektif, namun juga saling melengkapi. Pengaruh dari garam itu bersifat negatif, maksudnya menghindari pembusukan oleh bakteri. Nah, pengaruh dari terang itu positif, menerangi kegelapan. Nah, seperti itulah wujud peranan kita. Negatif dalam hal mengawasi penyebaran kejahatan, dan positif itu dalam memajukan penyebaran kebenaran dan kebaikan serta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebagai aplikasi bagi kita dari firman Tuhan hari ini, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen ya, kita sudah dikatakan adalah garam. Kita punya garam, kita punya terang itu. Nah, sekarang kita mau apakan terang itu? Nah, ini pertanyaan ini harus kita jawab secara pribadi dengan jujur oleh setiap kita. Dan saya kira kalau kita memahami apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan di dalam ayat ini, maka kita terpanggil dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Jadi jangan melarutkan garam yang sudah ada garamnya. Kalau sebuah tempat masakan yang sudah ada garam, ya tidak usah perlu lagi kita tambahkan garam. Atau janganlah menyalakan lilin di siang bolong, itu tidak ada efektifnya. Jadi memang cocok kita dipanggil untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk mengefektifkan peranan kita di dalam dunia ini, nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, nah, saya tutup dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan ini merupakan senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa mengubah dan memberikan pengaruh bagi masyarakat dunia ini. Yang pertama, melalui doa. Maka doa ini adalah satu senjata yang Tuhan berikan bagi kita untuk bagaimana bisa menggunakannya. Kita harus perlu berdoa supaya orang itu dapat mengenal Tuhan. Kemudian melalui evangelisasi, penginjilan.
Dan ini sebuah peranan yang sangat penting ya, yang juga diharuskan kepada kita sebagai orang percaya oleh Tuhan dalam hal ini juga. Kemudian bisa juga melalui keteladanan, bagaimana kita hadir sebagai orang percaya menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Nah, saya kira itu 3 hal penting yang bisa saya sampaikan secara khusus bagaimana kita menyatakan peranan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, Tuhan memberkati semua sahabat, dan sekali lagi saya katakan selamat menjalani aktivitas di hari ini, dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan di hari ini. Hamba berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong semua sahabat air hidup hari ini di mana mereka menjalani kegiatan aktivitas mereka. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.